nama kepanjangannya? Thorfinn. Kepanjangannya? Oh, Hercules Thorfinn Alvaro. Oke. Tanggal lahirnya tanggal berapa? 28 November 28 November tahun 2012. Berarti kamu sekarang usianya berapa ya, Wi? 8. 8 tahun. 8 tahun ya? Oke, sekolahnya di mana? Al-Irsyad. Oh, Al-Irsyad berapa? 2. Oh, 2. Oke. Oke, udah siap ya? Oke, nanti kakak akan memberikan pertanyaan. Kalau misalnya bisa jawab aja sebisanya kamu aja, setaunya kamu aja. Ini pertanyaan gampang kok, nggak sulit. Nah, kalau misalnya kamu nggak tahu, nanti bilang aja nggak bisa gitu ya. Oke? Udah siap ya? Oke. Sekarang apa kesamaan dari dua benda berikut ini ya? Apa kesamaan kayu dan arang? Apa ya? Bisa dibakar. Bisa dibakar. Oke. Sekarang kesamaan jambu dan mangga. Buah-buahan. Buah-buahan. Oke. Lalu sekarang kesamaan kapal dan mobil. Alat transportasi. Alat transportasi. Oke. Lalu sekarang kesamaan antara besi dan perak. Apa nama? Gak tahu. Kesamaan besi dan perak. Kesamaan besi dan perak. Ya. Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Next ya, selanjutnya ya. Nah, sekarang coba ya. Kalau misalnya ya, apa yang akan kamu lakukan apabila kamu menemukan di keramaian suatu kota seorang anak umur 3 tahun, nah, yang terpisah dengan orang tuanya? Apa yang kamu lakukan? Akan menggendongnya dan mencari orang tuanya. Oke. Nah, lalu selanjutnya, apa yang harus kamu kerjakan apabila kamu memecahkan barang orang lain? Akan menggantikan barang itu. Oke. Nah, lalu apa yang kamu kerjakan apabila sedang berangkat ke sekolah dan tahu akan terlambat? Akan berangkat secepatnya. Berangkat secepatnya. Oke. Lalu selanjutnya, apa yang dapat membuat perahu layar itu bergerak? Karena didorong dengan angin. Oke. Nah, selanjutnya, apa yang akan kamu kerjakan apabila ada seorang laki-laki itu memukul tanpa sengaja? Kalau ada teman kamu, kamu kan laki-laki nih, teman kamu laki-laki tuh nggak sengaja mukul kamu gitu, apa yang kamu lakukan? Menegur dan menegasinya. Menegur dan menasehatinya. Apa yang akan kamu katakan apabila orang yang menanyakan kepadamu suatu alamat padahal kamu
adalah orang baru di sini, orang asing di sini. Jadi misalnya ada orang yang nanya sama kamu, tanya alamat. Nah, sedangkan kamu orang baru di sini, apa yang akan kamu katakan? Mengasih tahu bahwa aku orang baru. Oh. Nah, sekarang analogi yang berlawanan, oke? Nah, telinga kelinci panjang, tikus, oke. Lalu kapas putih, orang Kapas putih, orang berwarna krem. oke, krem. Burung berbulu, landak Tidak berbulu. tidak berbulu. Nah, anjing hutan buas, anjing piaraan Tidak buas. Oke, sekarang mengulang 5 angka. Jadi kamu harus memperhatikan betul-betul ya. Oke, tidak ada pengulangan. Jadi kakak menyebutkan 5 angka. Kamu harus perhatikan benar-benar. Nanti kamu langsung ngasih tahu apa yang katakan tadi. Oke? Ya, mengulang 5 angka. Ya, oke. Nanti kakak akan menyebutkan, kamu menyebutkan kembali, oke? Perhatikan baik-baik, oke ya. 3, 1, 8, 5, 9. 3, 1, 8, 5, 9. Oke. Next. 4, 8, 3, 7, 2. 4, 8, 3, 7, 2. Oke. Yang ketiga 9, 6, 1, 8, 3. 9, 6, 1, 1, 3, 6, 8. Oke. Nah, sekarang diulang dengan mengulangi angka yang terbalik. Oke, mengulang angka yang terbalik. Misal 5, 1, 4. Berarti jawabannya adalah 4, 1, 5. Oke, ulang ya. Oke, 1, 2, 3. 2, 9, 5. 5, 9, 2. Oke. 8, 1, 6. 6, 1, 8. Oke. 4, 7, 3. 3, 4, 7. Oke. Ya, sekarang apa namanya? Sekarang dengarkan baik-baik ceritanya ya. Nah, nanti setelah kakak bercerita, nanti ada beberapa pertanyaan dan itu nggak bisa diulang lagi ceritanya, oke? Ya, judulnya adalah Jatuh Basah Kuyup. Ada seorang anak perempuan bernama Siti. Iya. Ia berdiam di sebuah desa dengan kakaknya yang bernama Didik. Pada suatu hari, ayah mereka memberi mereka seekor kuda. Nah, mereka sangat senang. Nah, pada suatu hari, ketika Didik sedang menaikinya, kuda itu menjadi ketakutan dan lari. Didik yang malang itu terjatuh ke dalam becekan. Siti tertawa terbahak-bahak ketika dia melihatnya. Ia penuh lumpur dari kepala sampai kakinya. Oke. Nah, sekarang adalah apakah judul cerita itu? Jatuh Basah Kuyup. Oke. Lalu yang kedua adalah siapakah nama kakak Siti? Didik. Oke. Lalu di mana mereka berdiam? Sebuah desa. Oke. Sip. Selanjutnya,
Siapakah yang memberi mereka kuda? Ayah. Oke. Siapakah nama selanjutnya, apakah yang dilakukan kuda itu? Ketakutan. Ketakutan. Oke. Lalu, apakah yang terjadi? Kakaknya jatuh dari kuda ke lumpur. Oh, gitu. Oke. Nah, oke. Selanjutnya tentang keanehan-keanehan, ya. Nanti ada pertanyaan, apa yang aneh mengenai ini dan mengapa itu bisa aneh, gitu, ya. Oke. Jadi kata-kata mana yang aneh, ya? Seorang laki-laki menderita flu atau influenza 2 kali. Yang pertama, dia mati, akan tetapi yang kedua kalinya ia sembuh dengan cepat. Ya, apa yang aneh? Laki. Oke. Terus? Mengapa itu aneh? Karena laki-lakinya ada satu. Oh. Oke, selanjutnya ya. Ini tentang keanehan ya. Bagio sekarang menulis dengan tangan kirinya karena 2 tahun yang lalu dia kehilangan 2 tangannya dalam suatu kecelakaan. Keanehannya. Iya. Keanehannya adalah Ya. mengapa Bagio itu menulis pakai tangan kiri sedangkan dulu pernah kecelakaan dengan tangan duanya kecelakaan patah. Oh. Oke. Nah, lalu yang ketiga adalah seorang laki-laki berkata, saya melihat jalan dari rumah saya ke kota yang turun terus sampai ke kota dan turun terus lagi kembali ke rumah. Keanehannya adalah mengapa ada seorang laki-laki kalau turun ke kota, tapi kalau turun terus itu rumahnya. Gitu. Oke. Lalu seorang laki-laki tua mengeluh bahwa ia tidak dapat berjalan keliling taman. Ia hanya dapat berjalan-jalan separuh jalan dan kembali lagi separuh jalan. Keanehannya adalah mengapa dia mengeluh bahwa dia tidak bisa jalan ke taman, tetapi dia bisa jalan separuh. Oke. Sekarang lanjut ya. Ya. Nah, sekarang persamaan dan perbedaan. Nah, saya akan menyebut 2 benda dan saya minta kamu mengatakan apa persamaan dan perbedaannya. Ya, oke? Nah, terus persamaannya apa? Terus bedanya apa? Oke. Apa persamaan bola dan jeruk keprok? Dan bedanya apa? Kalau bedanya, jeruk keprok itu tidak bisa ditendang, sedangkan bola itu bisa ditendang. Persamaannya dia bulat. Oke, sip. Nah,
persamaan kapal terbang dan layang-layang dan juga perbedaannya apa? Kalau perbedaannya adalah kalau kapal terbang itu alfa terbang itu besar, kalau layang-layang itu kecil. Nah, persamaannya adalah dia bisa terbang. Oke. Sekarang apa persamaan dari laut dan sungai dan apa perbedaannya? Kalau perbedaannya, sungai itu kecil, kalau laut itu besar. Dan persamaannya adalah dia ada airnya. Oh gitu. Oke, sip. Lalu selanjutnya adalah apa persamaan uang Rp50.000 dan uang Rp500? Kalau perbedaannya adalah Rp50.000 itu lebih besar angkanya, sedangkan yang Rp500 itu angkanya kecil dan persamaannya dia uang. Oke, sip. Oke, apa yang akan kamu lakukan apabila kamu menemukan di keramaian suatu kota seorang anak umur 3 tahun yang terpisah dari orang tuanya? Tadi kan udah. Gak apa-apa, ini lagi. Akan menggendongnya dan mencari orang tuanya. Oke. Lalu yang kedua adalah apa yang harus kamu kerjakan apabila kamu memecahkan barang orang lain? Akan menggantikannya. Oke. Lalu apa yang kamu kerjakan apabila kamu sedang berangkat ke sekolah dan tahu akan terlambat? Berangkat secepatnya. Oke. Lalu yang keempat adalah apakah yang dapat membuat perahu layar bergerak? Karena menggunakan angin yang mendorongnya. Oke. Lalu apa yang akan kamu kerjakan apabila ada seorang anak laki-laki itu memukul kamu tanpa sengaja? Akan menegurnya dan menasihatinya. Menasehatinya. Oke. Lalu apa yang akan kamu katakan apabila orang menanyakan kepadamu suatu alamat padahal kamu orang asing atau baru di sini? Akan mengasih tahu bahwa aku orang baru. Oke. Sekarang lanjut ya. Sekarang nama-nama hari dalam 1 minggu. Wah, gampang ini mah. Nah, sebutkan nama-nama hari dalam 1 minggu. Sebutkan nama-nama hari dalam 1 minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Nah, hari apa sebelum hari Selasa? Senin. Oke. Hari apa sebelum hari Kamis? Rabu. Oke. Hari apa sebelum hari Jumat? Kamis. Oke. Sip. Lalu ini cerita lagi ya. Nah, ini masalah situasi ya. Kira-kira baik-baik. Kira-kira jam 4 sore sejumlah anak laki-laki dan perempuan berpakaian bagus-bagus mengetuk pintu di rumah Ani. Ani membuka pintu. Apakah yang terjadi? Akan menawarkan masuk ke dalam rumahnya. Nah, perhatikan baik-baik lagi ya.
Muhdi mendengar suara dor keras dan dia lari keluar. Dia melihat banyak paku berserakan di jalan. Seorang pengendara sepeda tergesa-gesa turun dari sepedanya dan baru saja berhenti di pinggir jalan. Suara dor apakah itu? Ban terkena paku. Oke. Lalu yang ketiga ya, ada seorang pria dan wanita muda yang sedang duduk di sebuah restoran. Pada saat mereka hampir selesai makan, nah terus tiba-tiba pelayan itu membawa struknya. Lalu orang laki-laki itu melihat dan nampak bingung dan malu, gitu kan? Kenapa? Karena harganya mahal. Oke. Sekarang lanjut ya. Masih kuat kan? Iya. Ya, oke. Nih, sekarang keanehan lagi, ya. Apa yang aneh dalam pernyataan ini di bawah ini ya? Nanti sebentar lagi. Yang aneh itu yang mana? Yang aneh yang mana ya? Pertama, kaki si Didi begitu besar sehingga kalau memakai celana harus melalui kepala. Apa yang aneh? Mengapa aneh? Karena Didi memakai celana lewat kepala. Oke. Nah, lagi ya, mengapa bisa aneh? Ya, yang aneh mana? Perhatikan baik-baik ya. Seorang laki-laki pergi ke kantor pos dan menanyakan apakah ada surat untuk saya, gitu kan. Nah, siapa Anda? Tanya pegawai posnya. Lalu orang laki-laki itu menjawab, Anda tanya nama saya, gitu kan. Kan nama saya tentu ada pada amplop itu, amplop surat itu. Nah, apa yang aneh? Kenapa bisa aneh? Karena mengapa bapak itu namanya ada di amplop itu. Oke. Perhatikan lagi ya. Pemadam kebakaran pergi dan tergesa-gesa ke rumah yang terbakar. Nah, dipersiapkannya selang-selang air dan setelah menghabiskan rokok sebatang dipadamkannya kebakaran itu. Apa yang aneh? Banyaknya sebuah rokok. Banyaknya sebuah rokok. Oke, lanjut lagi. Di jalan sebuah makam yang tua di Jawa Timur, orang menemukan sebuah tengkorak kecil yang dianggap sebagai tengkorak air langga ketika ia berumur 10 tahun. Apa yang jadi keanehan? Nggak tahu. Oke. Nah, pada suatu hari sekelompok pelaut melihat sebuah gunung es yang seluruhnya telah mencair. Apa yang keanehan? Semua es mencair. Semua es mencair. Oke. Nah, sekarang tentang sajak. Ya, kamu tahu sajak nggak? Nggak. Sajak tuh yang belakangnya tuh sama. Ya, misalnya bujur, belakangnya bujur kan belakangnya ur ya. Nah, sama aja dengan tidur gitu, ur gitu ya. Jadi sajak itu yang belakangnya sama ya, walaupun artinya beda, tapi yang belakangnya tuh sama gitu ya. Pelangi, nyanyi
gitu kan ya, i gitu ya. Oke, sekarang lanjut. Oke, sebutkan sebuah warna yang bersajak dengan kata darah. Merah. Merah. Oke. Oke, sekarang lanjut ya. Sebutkan sebuah angka yang bersajak dengan kata kolam. Hmm. 8. 8. Oke. Lanjut. Sebutkan nama seekor binatang yang bersajak dengan kata terurai. Seekor binatang yang bersajak dengan kata terurai. Apa ya? Nggak tahu. Nggak tahu, oke. Sebutkan nama bunga yang bersajak dengan kata tenar. Mawar. Oke. Ya. Mengulang 4 kata secara terbalik. Oke? Mengulang angka secara terbalik. Nah, kalau misalnya saya bilang 514, maka kamu bilang 415 Udah ya. tahu. Oke, udah siap ya? Nah, dengarkan baik-baik, jangan sampai lupa. Fokus, nggak boleh bermain. Oke, fokus ya. Jangan sampai lupa. Terbalik ya. 514 jadi 415. Terbalik ya. Oke. 8526. 6218. Oke. Dengarkan baik-baik. 4937. 7328. Oke. Lagi. Dengarkan baik-baik. 3629. 9236. Oke. Sekarang sedikit lagi. Oke? Sekarang kata-kata yang abstrak. Jadi misalnya gini. Abstrak itu yang nggak kelihatan. Misalnya rohani kan yang ada di dalam gitu. Nah, sekarang apakah yang dimaksud dengan belas kasihan? Kasihan kepada orang lain. Oke. Nah, apa arti keinginan tahu? Apa yang dimaksud dengan keinginan tahu? Keinginan tahu. Iya. Ingin tahu. Ingin tahu. Apa yang dimaksud dengan duka? Suka. Yang dimaksud dengan duka? Suka. Suka. Oke. Apa yang dimaksud dengan mengagumkan? Kagum. Kagum. Oke. Lalu sekarang selanjutnya adalah mencari alasan. Ya. Nih. Berikan 2 alasan mengapa murid tidak boleh ribut di kelas.
2 alasan. Yang ke satu alasannya adalah karena kelas itu tempat belajar. Oke. Terus? Nah, yang kedua karena kalau ada guru yang menasehati anak-anak itu tidak boleh berisik. Oke, sekarang selanjutnya berikan 2 alasan mengapa banyak orang lebih suka membeli mobil daripada sepeda. Kalau sepeda itu harus digenjot. Itu yang alasan ke satu. Yang kedua, karena mobil itu menggunakan bensin, bukan pakai manual. Jadi kalau mobil pakai bensin, kalau sepeda pakai kekuatan energi. Gitu. Oke, sip. Gampang kan pertanyaannya? Oke, lanjut. Sekarang aku ingin tahu berapa macam kata yang dapat kamu sebutkan dalam 1 menit. Ya, jadi dalam 1 menit perkataan apapun boleh, seperti kayak misalnya yang penting dalam 1 menit ya. Jadi dalam 1 menit itu kamu bilang perkataan apa aja boleh, kayak misalnya awan, anjing, kucing, senang gitu. Terus apabila aku mengatakan siap, kamu mulai dan sebutkan secepatnya. Ya? Oke? 1, 2, 3. Tembok, gelas, robot, meja, kursi, tembok, masker, jam, kacamata, gorden, tembok, besi, kayu, gerbang, HP, cetekan, pintu, baygon, box, buku, helm, TV, radio, kipas angin, gerbang, lantai, sendal, tong sampah, kotak tisu, toples, kaca, cermin, terus HP, terus Lego, piring, makanan, kipas, terus buku, terus meja belajar, terus box, terus mainan. Stop. Oke, sip. Mengulang 6 angka. Ingat, fokus lagi. Sekarang 6 angka, ya. Oke, siap? Oke, 6. Oke, sekarang mengulang 6 angka. Jangan sampai salah ya. Oke, sekarang mengulang 6 angka. Perhatikan baik-baik. Pertama adalah fokus. 1, 2, 3. 4, 7, 3, 8, 5, 9. 5, 4, 7, 9, 8. Oke. Lagi, ya. Perhatikan, fokus baik-baik. 5, 2, 9, 7, 4, 6. 5, 1, 9, 7, 5, 6. Oke. Lagi, satu lagi. Ulang ya. 7, 2, 8, 3, 9, 4. 7, 2, 5, 3, 9, 4. Ini tahun ke-10. Lanjut, keanehan verbal. Mengapa bisa aneh? Ya. Nih, apa yang aneh dalam pernyataan ini?
dalam tahun 1976 di Indonesia lebih banyak wanita yang melakukan pernikahan daripada pria. Apa yang aneh dalam pernyataan itu? Mengapa wanita yang paling banyak daripada laki-laki? Kedua, dengarkan baik-baik, agak panjang. Seseorang akan membuat lubang untuk membuang sampah. Akan tetapi dia tidak dapat memutuskan di mana ia akan membuang tanah galian lubang tersebut. Nah, seorang temannya menyarankan kepadanya supaya membuat lubang yang sebesar-besarnya sehingga sampah maupun tanah galian itu dapat masuk ke dalamnya. Aneh. Apa yang aneh? Anehnya karena dia tidak membuang sampah di tempat sampah. Oke. Sip. Yang ketiga, pertemuan terlambat dimulai. Akan tetapi mereka memutar kembali jam supaya pertemuan ini dapat selesai sebelum matahari terbenam. Apa yang aneh dari kata ini? Pernyataan. Anehnya memutar jam supaya sebelum matahari terbenam. Oke. Oke, masih semangat? Masih. Makan. Udah? Nah, sekarang yang tadi lagi, seperti tadi lagi, cerita ya. Ini keanehan ya dari pertanyaan ini, pernyataan ini, mana yang aneh ya? Oke. Apa yang aneh dalam pernyataan ini? Pernyataan. Nah, hakim berkata kepada ulang ya, nomor 1. Hakim berkata kepada pesakitan itu, kamu akan digantung dan saya berharap itu akan menjadi peringatanmu. Apa yang aneh? Aneh adalah kesakitannya itu mau digantung, sedangkan pesakitnya itu lagi sakit. Oh gitu. Kenapa bisa aneh? Karena pesakitnya itu akan digantung dan itu nyatanya dia. Oke. Sip. Lalu yang kedua, sebuah kereta api mengalami kecelakaan yang terakhir 5 tahun yang lalu. Dan semenjak itu hanya terbunuh seorang oleh kereta api tersebut dalam sebuah tabrakan. Yang aneh apa? Nggak tahu. Oke. Selanjutnya, dengarkan baik-baik ya. Apabila ada tabrakan, gerbong yang terakhir biasanya mengalami kerusakan yang terberat. Maka dari itu, yang berwenang memutuskan untuk mengambil gerbong yang terakhir sebelum kereta api berangkat. Apa yang aneh dari kata-kata? Mengapa memilih gerbong yang paling terakhir? Itu. Oke, lanjut. Oke, sekarang apa arti? Ya. Sekarang dengan kata-kata. Jadi, apa artinya ini? Apa artinya itu? Gitu ya. Yuk. Apa arti hubungan? Berhubungan. Berhubungan. Oke. Apa arti perbandingan?
Perbandingan. Ya. Banding. Banding. Apa arti menaklukkan? Tahu menaklukkan. Nggak tahu. Apa arti patuh? Patuh. Ya. Patuh kepada Nggak tahu. Oke. Apa arti pembalasan? balas dendam. Balas dendam. Oke. Lalu lanjut. Mengingat kalimat ya. Sekarang dengarkan dan katakan persis sama yang saya katakan. Oke? Fokus. Iya. Jadi kamu mengikuti kata-kata saya Jadi nanti setelah selesai, oke? oke. Oke, satu, ya. Perhatikan, fokus. Perhatikan Bu. Ntar dulu. Nah, oke. Pada waktu kemah musim panas, Pada waktu ntar dulu belum. Sampai titik. Oh. Ya. Sampai saya bilang, oke silahkan gitu ya. Iya. 1, 2, 3. Pada waktu kemah musim panas, anak-anak bangun pagi untuk pergi berenang. Silakan. Pada suatu kemah musim panas, anak laki-laki dan perempuan bangun pagi-pagi. Udah? Oke. Yang kedua, fokus ya. Kemarin kamu pergi naik mobil melewati jalan yang menyeberangi sebuah jembatan. Yuk, silakan. Kemarin kamu sedang naiki mobil melewati sebuah jembatan. Oke. Lanjut ya. Nih. Dengarkan, perhatikan. Apakah Dengarkan. dulu ini beda lagi. Dengarkan dan perhatikan. Apakah kamu bisa memahami apa yang saya baca? Oke. Oke, nih. Dengarkan ceritanya ya. Iya. Dani pergi berjalan-jalan di dalam hutan. Dia melihat seekor binatang kecil yang ditangkapnya untuk dipelihara di rumah. Akan tetapi kemudian terlepas lagi. Ketika ia sampai di rumah, orang tuanya segera mencuci pakaiannya yang dia pakai. Mengapa? Karena hewan itu telah mengotori pakaiannya orang tuanya Oke. Mengotori pakaian orang tuanya. dan langsung kabur. Oke. Satu lagi, terakhir. Nah, sekarang tentang kesamaan. Kesamaannya tuh dari 3 itu apa? Misalnya kapas, tisu, kertas misalnya. Kesamaannya apa? Terbuat dari serpihan pohon gitu. Terbuat sama-sama warna putih misalnya gitu. Nah, sekarang beda lagi ya. Ini yang kesamaan. Dalam hal apa ular, lembu, dan burung sama? Karena diciptakan oleh Allah. Oke. Dalam hal apa mawar, bayam, dan bambu sama? Karena itu tumbuhan. Oke. Dalam hal apa sutra, belako, dan wol sama? Karena itu terbuat dari bulu kambing. Bulu kambing. Oke.
dalam hal apa silet, seng, dan kawat sama? Karena dia bisa dibengkok-bengkokkan. Bisa dibengkok. Oke. Sekarang lagi. Dalam hal apa buku, guru, dan surat kabar sama? Karena Persamaannya di mana? persamaannya adalah terakhir angkanya adalah U. Oke, sip. Dah selesai. Terima kasih Torvin sudah meluangkan waktunya untuk mini tes hari ini ya. Sekarang silakan makan jajannya lagi. Oke? Selamat.